Halo, halo, Shalom. Masih bersama Nekat yang Nyata Channel tentunya. Jadi kita akan membahas mengenai Markus ya, Yohanes Markus yang merupakan salah satu penulis daripada Injil ya, yang tergolong juga kepada Injil Sinoptik juga. Jadi di sini nanti ada biografi dan sejarahnya juga terkait Yohanes Markus ini. Oke, kita langsung aja kita bahas ya, kita bedah siapa Yohanes Markus ini yang menjadi penulis dari Injil Markus ya. Jadi Yohanes Markus ini adalah salah satu yang mempunyai andil yang sangat penting sekali dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah gereja kekristenan. Jadi biasa itu ya disebut juga oleh Rasul Paulus dalam beberapa suratnya juga dan sering diidentifikasi sebagai penulis dari Injil Markus. Jadi eh, Yohanes Markus juga merupakan salah satu dari penulis keempat Injil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus ya. Jadi ada beberapa informasi tentang Yohanes Markus ini yang disebutkan juga oleh Rasul Paulus di dalam suatu tradisi gereja. Jadi Yohanes Markus juga memiliki pengenalan yaitu Markus ya di dalam keempat Injil itu, Injil Markus itu. Jadi dikenalnya sebagai itu untuk membedakan gitu dengan keempat Injil yang lainnya. Contohnya Yohanes, karena dia memiliki nama depannya itu Yohanes Markus, maka diambillah nama belakangnya itu Markus untuk melengkapi penamaan di dalam keempat Injil itu supaya tidak tertukar ya. Dan ada beberapa referensi di dalam Alkitab ya, yang dia juga disebut Markus dan juga Yohanes yang disebut Markus juga. Jadi ada perbedaan antara surat Yohanes murid Yesus itu dan juga Markus yang dia juga sebenarnya rekan sekerja Barnabas dan juga Paulus. Nah, kan kaget kan? Nah, nanti saya akan singkapkan di dalam penjelasan ini gitu. Jadi itu pun kita bisa lihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12 dan juga Kolose pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-10. Jadi um, Yohanes Markus ini memiliki suatu hubungan ternyata dengan Rasul Paulus dan juga Barnabas. Jadi mereka tuh di dalam perjalanan misinya ya ada suatu apa ya, beda beda track gitu. Jadi Yohanes Markus ini adalah sepupu Barnabas ternyata. Itu bisa kalian lihat di dalam Kolose pasal yang keempat ayatnya yang ke-10 ya. Jadi um, Yohanes Markus ini adalah salah satu teman misi utama daripada Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya tentang pengkabaran Injil ya. Jadi Markus ini juga selain daripada dia menulis juga dia juga mengabarkan juga Injil bersamaan dengan Barnabas ternyata. Jadi dia ikut serta juga dalam perjalanan bersama Paulus dan juga Barnabas. Tetapi waktu itu dia membelot dan meninggalkan mereka di Verga. Itu bisa kita lihat di kisah para rasul um, pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-13 itu. Kalian bisa baca aja di situ. Jadi di dalam perjalanannya itu berpisah gitu. Jadi berpisah karena Yohanes Markus ini memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk apa ya? Gimana ya kalau saya jelaskan nanti panjang nggak? Jadi itu mereka tuh apa namanya berpisah ya di dalam perjalanan misinya yang pada saat itu timbul suatu ketegangan gitu antara Paulus dan juga Barnabas pada saat itu. Jadi Barnabas itu yang sepupunya Yohanes Markus ini ingin memberi suatu kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Namun Rasul Paulus merasa bahwa um,
Yohanes Markus ini tidak cukup berkomitmen untuk menjalankan misi yang sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat sulit. Jadi ya ini juga yang menyebabkan perpisahan antara Paulus dan Barnabas, di mana Barnabas juga memilih untuk membawa Yohanes Markus. Ya, tapi sementara di satu sisi yang lain itu malah Rasul Paulus memilih Silas pada saat itu untuk perjalanan misi pada saat itu. Itu kita misi penginjilannya maksudnya. Jadi itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-36 ya. Kalian bisa baca saja di situ. Jadi apa ya pentingnya uh, Yohanes Markus ini dalam pelayanan misi itu karena apa? Karena Yohanes Markus ini walaupun dia berpisah, tetapi dia pun mendedikasikannya, mendedikasikan untuk pengajaran, untuk pemberitaan, dan juga dia menuliskan tentang Injil juga ya. Dan itu kita bisa lihat dalam keempat Injil itu dia menuliskan di situ dan dia kasih nama juga Markus juga di situ ya. Jadi untuk membedakan antara penulisan Yohanes dan juga Yohanes Markus ini gitu. Jadi meskipun dia berpisah pada saat itu dalam perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas itu karena ada ketegangan, eh, Yohanes Markus itu tidak pernah keluar dari pelayanan misinya gitu sebetulnya. Karena di dalam surat-surat Paulus yang selanjutnya itu kita bisa melihat bahwa hubungan Yohanes Markus dan Rasul Paulus itu baik ya, sudah diperbaiki. Itu kalian bisa lihat aja di dalam Kolose pasal 4 tadi ya, ayat yang 10. Jadi Rasul Paulus juga menyebutkan Yohanes Markus juga sebagai salah satu rekan yang uh, datang mengunjungi dia juga waktu itu, dan dia juga menunjukkan bahwa uh, bahwa apa ya, bahwa dia juga diakui oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan. Jadi mengakui dia juga sebagai rekan pelayanan yang baik ya pada saat itu. Tetapi kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11, Rasul Paulus juga bahkan meminta ya. Jadi ini memiliki suatu interaksi yang baik sebetulnya. Jadi Rasul Paulus juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-11 juga meminta Yohanes Markus juga untuk datang kepada dia, dan waktu itu menyatakan bahwa Yohanes Markus ini sangat berguna bagi pelayanan Rasul Paulus sebenarnya, karena Rasul Paulus itu sangat-sangat membutuhkan dia sekali. Dan ini juga yang menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan di antara ketegangan sebelumnya gitu, tetapi Rasul Paulus itu pada akhirnya menghargai Yohanes Markus sebagai seorang pelayan yang bekerja dengan sangat taat dan juga setia gitu. Jadi Markus sebagai penulis Injil juga memiliki suatu komitmen dan integritas yang mungkin kurang sebenarnya di perjalanan sebelumnya mungkin terjadi ketegangan, mungkin Paulus memandangnya sebagai dia tidak memiliki komitmen yang cukup baik atau gimana. Cuman seiring berjalannya waktu, Rasul Paulus ini ternyata melihat ada suatu hal yang perlu diperbaiki, ada kesalahpahaman yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi sesuatu hal yang uh, salah paham gitu. Karena pemahaman Paulus seiring perjalanannya, seiring pengkabaran Injilnya, dia juga bertumbuh dan semakin bertumbuh gitu. Nah, Yohanes Markus ini juga dikenal sebagai penulis Injil Markus yang juga salah satunya itu dianggap sebagai Injil yang pertama kali ditulis, dan ini juga salah satu sumber juga yang Injil Markus ini yang ditulis oleh Yohanes Markus ini yang salah satu sumber yang paling utama bagi Injil Matius dan juga Lukas. Jadi Injil Markus itu lebih fokus terhadap kehidupan, ajaran,
dan juga mengenai tentang keterlibatan atau karya Yesus daripada kelahirannya. Jadi Injil yang ditulis oleh Yohanes Markus ini memiliki gaya yang lebih singkat dan secara langsung dengan penekanan pada suatu actionnya Yesus dan juga kebesarannya sebagai anak Allah gitu. Jadi Injil Markus ini juga banyak juga mencatat tentang mujizat, pengajaran Tuhan Yesus, dan juga menggambarkan sebagai pelayan atau hamba yang menderita gitu. Jadi Yohanes Markus juga sangat dipandang juga sebagai salah satu evangelis ya atau penulis atau penyebar kabar baik. Jadi itu artinya evangelis itu ya. Jadi di dalam suatu tradisi gereja gitu. Jadi dia juga dikenal sebagai uh, pendiri gereja di Alexandria atau Mesir yang menjadi salah satu pusat paling penting kekristenan pada abad mula-mula, pada abad-abad awal gitu. Jadi contoh misalkan di gereja Katolik atau gereja Ortodok yang harus, ya bukan harus, jadi yang menghormati Yohanes Markus itu sebagai orang yang kudus gitu, dan dia juga dianggap sebagai uh, apa ya, pelindung di kota Venesia yang bertepatannya itu di di Italia ya pada saat itu. Jadi dengan dipadukannya dengan simbol-simbol yang seperti singa itu yang sering muncul di dalam ikonografi yang menghubungkan tentang penulis ini yaitu Yohanes Markus ya dalam tradisi gereja Katolik dan juga gereja Ortodok gitu. Jadi meskipun Yohanes Markus itu pernah ditinggalkan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan itu, tetapi dia juga menunjukkan suatu ketukunan dan juga bukan hanya itu, melainkan dia juga menunjukkan suatu pertobatan di dalam pelayanan. Jadi memiliki suatu hubungan yang tegang dengan Rasul Paulus, meskipun memiliki suatu hubungan yang sangat tegang dengan Rasul Paulus, yang pada akhirnya itu bisa diperbaiki dan disembuhkan gitu tentang hubungannya dengan Rasul Paulus gitu, dan juga dia juga terus melayani juga di rumah-rumah peribadatan dan juga berkontribusi besar di dalam penyebaran kabar baik ya atau Injil gitu. Jadi dia pun menunjukkan suatu spiritual growth atau pertumbuhan rohani, dan dia juga sebagai pelayan pelayan juga, dan dia itu bukan bukan dia tanpa salah juga, dia pun pernah melakukan kesalahan, salah satunya yang seperti saya sebutkan tadi ya di awal-awal. Jadi meskipun tetap mengarah eh, apa ya, bukan tetap mengarah, jadi meskipun terjadi goncangan, ketegangan, tetapi dia pun lebih fokus mengarahkan kepada kesetiaan dan juga tentang pengampunan ketika dia melihat kepada dirinya gitu, ketika dia melihat kepada siapa dia itu sebenarnya gitu di mata Kristus gitu. Jadi Yohanes Markus juga ini juga menjadi suatu simbol pemulihan dan juga kesempatan kedua di dalam pelayanan sesuai dengan pandangan Barnabas pada saat itu ya. Jadi Yohanes Markus itu apa ya, seorang penulis Injil yang dia juga sebenarnya rekan daripada misi pengkabaran Injil dari Rasul Paulus, dan dia juga sangat menjadi suatu tokoh penting di dalam sejarah gereja kekristenan. Jadi meskipun awalnya dia mengalami suatu konflik dengan Rasul Paulus, tetapi pada akhirnya hubungan itu bisa dipulihkan sebetulnya. Dan dia benar-benar pulih dan dia menjadi ikon gitu dalam gereja Katolik dan juga Ortodok. Dan juga Yohanes Markus ini juga dihargai oleh Rasul Paulus juga sebagai suatu rekan di dalam pekerjaan pelayanannya. Jadi Injil Markus yang ditulis oleh dia itu, Yohanes Markus ini, memberikan suatu gambaran yang sangat-sangat berharga sekali mengenai tentang suatu kehidupan ajaran Yesus Kristus dan juga peranannya di dalam
gereja perdana pada saat itu. Jadi Yohanes Markus ini adalah salah satu contoh. Jadi bagaimana misalkan ada suatu kesalahan gitu, dan juga kegagalan, misalkan di dalam suatu pelayanan itu bisa dipulihkan ya seiring berjalannya waktu, dan juga dia juga menitik beratkan kepada pengarahannya itu kepada pertobatan, pemulihan, dan kesetiaan kepada Kristus, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai penulis Injil ini yang bernama Yohanes Markus ini. Semoga pada kesempatan pembahasan di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya dan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih fresh new lagi. Jadi sampai ketemu di next pembahasan berikutnya, sharing berikutnya. Anggap ini sharing ya, bukan saya sedang mengajar atau enggak, ini sharing saja gitu, bukan sedang kita mengajar yang sangat-sangat ini sekali, enggak. Saya hanya memberikan suatu sharing saja ya, bukan berniat untuk menggurui atau mengajari gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di next pembahasan dan sharing berikutnya. Sampai ketemu, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin.